Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Aulia Rahman Direja. Saya dari kelas 2F, Penjas angkatan 2019. NPM saya 192191204. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi zat gizi makro. Apa itu zat gizi makro? Zat gizi makro adalah makanan utama yang membina tubuh dan memberi energi. Zat gizi makro dibutuhkan dalam jumlah besar dengan satuan gram. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Langsung saja ke karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat merupakan komponen dalam makanan yang merupakan sumber energi utama bagi organisme hidup. Pada umumnya, karbohidrat dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Monosakarida merupakan suatu molekul yang terdapat dari 3, 4, 5, atau 6 atom karbon aldosa dan ketosa. Monosakarida yang mengandung satu gugus aldehid disebut aldosa. Ketosa mempunyai satu gugus keton. Monosakarida dengan 6 atom C disebut heksosa. Yang kedua yaitu oligosakarida. Merupakan polimer dari 2 sampai 10 monosakarida. Oligosakarida yang terdiri dari 2 molekul disebut disakarida. Contoh, maltosa, sukrosa, laktosa. Yang ketiga yaitu polisakarida. Pada umumnya merupakan polimer yang terdiri lebih dari 10 monomer monosakarida. Polisakarida merupakan polimer molekul monosakarida yang dapat berantai lurus atau bercabang dan dapat dihidrolis dengan enzim-enzim tertentu. Fungsi karbohidrat dalam tubuh. Yang pertama, fungsinya yaitu sangat jelas sekali sebagai sumber energi. Yang kedua, melindungi protein agar tidak dibakar sebagai penghasil energi. Yang ketiga, membantu metabolisme lemak dan protein. Dengan demikian dapat mencegah terjadinya ketosis dan pemecahan protein yang berlebihan. Yang materi kedua itu protein. Protein merupakan makromolekul yang menyusun lebih dari separuh bagian sel. Protein merupakan persenyawaan kompleks yang dihasilkan dari polimerisasi asam-asam amino yang terkait satu sama lain melalui ikatan peptida. Fungsi-fungsinya protein. 1. Protein serat. Disebut juga protein struktur yang tak larut terdiri dari kolagen yaitu protein yang membentuk tulang, gigi, dan tendon. Elastin yaitu protein pembentuk otot dan pembuluh darah. Protein globular atau bujur telur. Bentuknya agak bulat karena rantai melipat. Tumpukan protein ini umumnya larut dalam air dan melakukan fungsi dalam suatu organisme. Yang ketiga, protein konjungsi, yaitu protein yang bersenyawa dengan zat lain, terdiri dari nukleik monoprotein dengan atau bersenyawa dengan asam nukleat. Mukoprotein bersama dengan lebih 4% karbohidrat. Glikoprotein bersenyawa dengan kurang dari 4% karbohidrat, dan lipoprotein bersenyawa dengan lipid seperti fosfolipid atau kolesterol. Dan materi selanjutnya ada lemak. Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar. Hubungan senyawa lipid satu sama lain berdasarkan kemiripan sifat
visinya, tetapi hubungan kimia, struktur dan fungsi-fungsi biologisnya beraneka ragam. Kelompok senyawa lipid yaitu lemak dan minyak, steroid, prostaglandin, fosfolid. Di sini fungsi lemak yakni sebagai sumber atau penyimpan energi, membantu transportasi metabolik sumber energi, struktur dasar atau komponen utama dari membran semua jenis sel. Sumber zat untuk sintase bagi hormon, kelenjar empedu serta menunjang proses pemberian signal, melindungi organ-organ tubuh bagian dalam sebagai pelumas dan memberi rasa kenyang dan kelezatan. Dan sifat lemak yakni tidak larut dalam air. Viskositas lemak cair biasanya bertambah dengan bertambahnya panjang rantai karbon. Berat jenis lemak lebih tinggi untuk trigliserida dengan berat molekul rendah dan trigliserid yang tidak jenuh. Lemak mempunyai struktur seperti benda padat plastik. Titik cair lemak berubah-ubah larut dalam pelarut organik, dan apabila dikocok dalam pelarut air, partikel di antara molekul air akan membentuk emulsi. Sekian hasil pemaparan saya. Mohon maaf bila ada salah atau kata yang tidak tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.